Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gita Nur Alia dengan NIM 2109398, mahasiswi Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan menyampaikan penelitian saya untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah karya tulis ilmiah yang diampu oleh Bapak Dr. Cepi Triatna MPD. Dalam penelitian ini, saya mengambil judul Pengaruh Kepuasan Guru Terhadap Kualitas Layanan Tenaga Administrasi SMA Negeri 2 Cimahi. Alasan saya memilih judul ini terdapat pada latar belakang penelitian yang akan saya bahas. Pada bab 1, yaitu pendahuluan, terdiri dari latar belakang penelitian, batasan dan rumusan masalah, tujuan penelitian, serta manfaat dari penelitian tersebut. Masuk pada pertama, yaitu latar belakang penelitian. Pada penelitian ini, saya merujuk pada satu skripsi yang berjudul Kepuasan Guru Terhadap Pelayanan Administrasi Ketenagaan pada Dinas Pendidikan Kota Kediri oleh Sari pada tahun 2023. Ditemukan bahwa pada sekolah menengah pertama atau SMP yang memiliki unit kerja tata usaha belum secara efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan kepada guru. Hasil dari penelitian kepuasan mendapat nilai 75,6 pada tingkat kurang baik dikarenakan permasalahan yang terjadi pada tata usaha. Ketidakmampuan tenaga administrasi sekolah untuk memenuhi kebutuhan ini dapat mengurangi kepuasan guru. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 39 Ayat 1 menjelaskan bahwa tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, dan pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidik. Sejalan dengan itu, hal ini dapat berdampak pada kontinuitas pendidikan di sekolah. Kualitas layanan administrasi sekolah yang baik juga dapat berdampak pada persepsi guru terhadap manajemen sekolah secara keseluruhan. Guru yang merasa didukung oleh tenaga administrasi mungkin lebih cenderung memiliki pandangan positif terhadap kepemimpinan sekolah. Dalam penilaian kinerja guru, kepuasan guru dapat berdampak pada evaluasi kinerja mereka. Guru yang puas lebih cenderung mencapai hasil yang lebih baik dalam penilaian kinerja tenaga administrasi. Berdasarkan permasalahan tersebut, saya mengambil judul yang berjudul Pengaruh Kepuasan Guru Terhadap Pelayanan Administrasi Sekolah di SMA Negeri 2 Cimahi. Selanjutnya, terdapat batasan dan rumusan masalah. Pada batasan masalah, kualitas layanan administrasi sekolah dalam penelitian ini akan diukur berdasarkan aspek-aspek tertentu, seperti bukti fisik, kendala, empati, jaminan, dan cepat tanggap dalam memberikan layanan kepada guru. Aspek tersebut berdasarkan teori kepuasan menurut Sugito dalam Sri Nadi dan Eka 2008, yaitu menjelaskan kepuasan adalah suatu keadaan terpenuhinya keinginan, harapan, dan kebutuhan pelanggan. Dinilai pelayanan itu memuaskan. Selanjutnya masuk pada rumusan masalah, saya merumuskan menjadi 3 masalah, yaitu bagaimana layanan tenaga administrasi sekolah di SMA Negeri 2 Cimahi, bagaimana kepuasan guru-guru terhadap layanan tenaga administrasi sekolah di SMA Negeri 2 Cimahi, serta seberapa besar pengaruh kepuasan guru terhadap kualitas layanan tenaga administrasi sekolah di SMA Negeri 2 Cimahi. Selanjutnya, pada tujuan penelitian, secara umum penelitian ini untuk mengetahui gambaran yang jelas mengenai bagaimana kepuasan guru mempengaruhi kualitas layanan tenaga administrasi sekolah di SMA Negeri 2 Cimahi. Selanjutnya, secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui layanan tenaga administrasi sekolah di SMA Negeri 2 Cimahi, untuk mengetahui tingkat kepuasan guru-guru terhadap layanan tenaga administrasi sekolah di SMA Negeri 2 Cimahi, serta untuk mengetahui besaran pengaruh kepuasan guru mempengaruhi kualitas layanan tenaga administrasi sekolah di SMA Negeri 2 Cimahi. Selanjutnya, pada penelitian ini saya ingin memberi manfaat, yaitu secara teoritis,
diharapkan bermanfaat untuk memperdalam pemahaman khususnya bagi Departemen Administrasi Pendidikan mengenai pelaksanaan mutu layanan dalam menjalankan kinerja tenaga administrasi sekolah. Selanjutnya secara praktis, terbagi menjadi 3. Bagi peneliti diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan, pola pikir peneliti khususnya dalam mutu layanan administrasi pendidikan. Bagi lembaga sekolah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berarti bagi pihak lembaga sebagai bahan kajian peningkatan kinerja serta peningkatan mutu layanan administrasi. Serta yang terakhir yaitu bagi dunia pendidikan, penelitian ini diharapkan sebagai acuan dan sumber inspirasi untuk lebih memperdalam permasalahan yang berkaitan dengan tenaga administrasi dan mutu layanan administrasi. Selanjutnya masuk pada bab 2 yaitu kajian teori. Pada kajian teori ini terbagi menjadi konsep dasar kualitas pelayanan tenaga administrasi dan kepuasan kerja guru, manajemen ketatausahaan atau administrasi sekolah, kegiatan layanan administrasi yang ada di sekolah, indikator pelayanan yang baik, penelitian terdahulu yang sebagai acuan dalam penelitian ini, serta kerangka berpikir dalam penelitian ini. Yang pertama masuk pada konsep dasar kepuasan guru dan kualitas layanan tenaga administrasi sekolah. Pada poin pertama ini terbagi menjadi 2 yaitu kepuasan guru dan kualitas layanan. Yang pertama, kepuasan guru. Kepuasan guru menjadi salah satu faktor yang harus diperhatikan. Adanya kepuasan dalam bekerja dapat memberikan peranan dalam upaya peningkatan prestasi kerja yang akan berdampak pada upaya perbaikan dan peningkatan kualitas mutu pendidikan. Semakin baik persepsi guru terhadap kepedulian yang diberikan oleh tenaga administrasi di SMA Negeri 2 Cimahi, maka kepuasan kerja guru juga akan semakin tinggi. Dan jika persepsi guru terhadap kepedulian yang diberikan oleh tenaga administrasi di SMA Negeri 2 Cimahi buruk, maka kepuasan kerja guru juga akan semakin rendah. Oleh karena itu, penting bagi sekolah untuk mengevaluasi dan meningkatkan kualitas layanan administrasi untuk memastikan bahwa kebutuhan dan harapan guru terpenuhi. Selanjutnya, pada poin ini terdapat kualitas pelayanan. Menurut Parasuraman, pertama kali konsep dari dimensi kualitas pelayanan diformulasikan menjadi 10 dimensi, kemudian disederhanakan menjadi 5 dimensi, yaitu tangibles atau bukti langsung, yaitu mencakup fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai, dan sarana komunikasi, reliability atau reliabilitas, yaitu kemampuan memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan segera akurat dan memuaskan, responsif atau daya tanggap, yaitu keinginan staf membantu para pelanggan dan memberikan layanan dengan tanggap, assurance atau jaminan mencakup pengetahuan, kompetensi, kesopanan, dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki staf, bebas dari bahaya, resiko, atau keraguan. Yang kelima ada empati, meliputi kemudahan dalam menjalani relasi, komunikasi yang baik, perhatian pribadi, dan pemahaman atas kebutuhan individu para pelanggan. Yang nantinya pada poin-poin ini akan menjadi kerangka berpikir atau rujukan pada penelitian yang akan peneliti lakukan. Selanjutnya masuk pada manajemen administrasi sekolah. Administrasi pendidikan ialah segenap proses pengarahan dan pengintegrasian segala sesuatu, baik personil, spiritual, maupun material yang bersangkut paut dengan pencapaian tujuan pendidikan. Jadi, di dalam proses administrasi pendidikan, segenap usaha orang-orang yang terlibat di dalam proses pencapaian tujuan pendidikan itu diintegrasikan, diorganisasi, dan koordinasi secara efektif dan semua materi yang diperlukan yang telah ada dimanfaatkan secara efisien. Hal ini sejalan dengan pendapat Purwanto pada tahun 2014. Selanjutnya, kegiatan layanan administrasi di sekolah. Kegiatan layanan administrasi yang ada di sekolah adalah kegiatan pembinaan dan pengendalian usaha-usaha pendidikan yang diselenggarakan dalam bentuk kerjasama oleh sejumlah orang. Berarti pelayanan yang harus diberikan yaitu minimalnya seperti sensus sekolah, penerimaan siswa baru, pendataan siswa, peningkatan disiplin, dan hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan, penyuluhan, dan program kegiatan khusus yang langsung dirasakan oleh siswa. Selanjutnya terdapat beberapa indikator pelayanan yang baik. Hal ini akan menjadi poin pada tingkat kepuasan guru di SMA Negeri 2 Cimahi.
Yang pertama itu ada ketepatan waktu pelayanan yang meliputi waktu tunggu dan waktu proses, akuransi pelayanan yang meliputi bebas dari kesalahan, kesopanan dan keramahan dalam memberikan pelayanan, kemudian kemudahan mendapatkan pelayanan, misalnya banyak petugas yang melayani dan banyaknya fasilitas pendukung seperti komputer. Selanjutnya kenyamanan dalam peroleh pelayanan berkaitan dengan lokasi, ruang tempat penilaian, tempat parkir, ketersediaan informasi, dan lain-lain. Serta yang terakhir, atribut pendukung pelayanan lainnya seperti ruang tunggu ber-AC, kebersihan, dan lain-lain. Selanjutnya, penelitian terdahulu, saya di sini memasukkan kedua skripsi ini menjadi rujukan saya dalam melakukan penelitian ini. Yang pertama itu ada penelitian yang dilakukan oleh Tazkia Salsabila pada tahun 2020, program studi administrasi pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia yang berjudul Mutu Layanan Tenaga Administrasi Sekolah berbasis kinerja di SMK Negeri 2 Kota Sukabumi. Berdasarkan penelitian, ditemukan bahwa SMKN 2 Kota Sukabumi dengan perhitungan WNS berada dalam kategori yang sangat baik. Dengan kata lain, mutu layanan sudah menerapkan 5 dimensi, yaitu diantaranya bukti fisik, kendala, cepat tanggap, jaminan, serta empati. Lalu penelitian yang selanjutnya yaitu yang dilakukan oleh Ruci Rahmadani pada tahun 2017, program studi manajemen pendidikan Islam IAIN Batu Sangkar, yang berjudul Pengaruh Pelayanan Pegawai terhadap Kepuasan Siswa di SMA Muhammadiyah Batu Sangkar. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti, maka teknis analisis yang digunakan untuk mengumumkan hasil penelitian ini adalah menggunakan korelasi percent product moment. Analisis ini digunakan dalam menguji besarnya pengaruh dan kontribusi variabel X dan variabel Y. Selanjutnya masuk pada kerangka berpikir pada penelitian ini. Yang pertama itu ada input atau masalah yang menjadi dasar pada penelitian ini. Yang pertama itu masih ditemukannya unit kerja tata usaha yang belum secara efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan. Yang kedua, isu atau masalah yang sering menjadi sumber ketidakpuasan guru terhadap layanan administrasi sekolah. Yang ketiga, komunikasi yang tidak efektif mempengaruhi kepuasan guru. Lalu dalam keberjalanannya atau prosesnya itu, pada variabel X, kepuasan guru yang menentukan bagaimana kualitas layanan tenaga administrasi itu dikatakan baik atau buruk, yaitu berdasarkan poin-poin kualitas kerja, ketepatan waktu, inisiatif, kemampuan, serta komunikasi antara tenaga administrasi dengan guru. Selanjutnya pada variabel Y, yaitu yang menjadi masalah, kualitas layanan tenaga administrasi sekolah yang dilihat bagaimana bukti fisik, kehandalan, daya tanggap, jaminan, serta empati dari tenaga administrasi tersebut dalam melayani guru. Selanjutnya, output atau yang diharapkan dari penelitian ini semoga terwujudnya kualitas layanan tenaga administrasi sekolah yang efektif dan efisien, guru puas dan terbantu dengan adanya layanan tenaga administrasi sekolah, serta terjalinnya komunikasi yang baik antara guru dan tenaga administrasi sekolah. Selanjutnya masuk pada bab 3 yaitu metode penelitian. Yang pertama ada metode dan pendekatan. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian studi lapangan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Metode penelitian deskriptif kuantitatif adalah suatu metode yang bertujuan untuk membuat gambar atau deskriptif tentang suatu keadaan secara objektif yang menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan dan hasilnya. Dalam konteks administrasi pendidikan, metode ini dapat digunakan untuk mengukur kepuasan guru terhadap layanan administrasi, memahami efektivitas kebijakan, atau mengevaluasi efisiensi pengelolaan sekolah. Lalu untuk lokasi penelitian, penelitian ini akan bertempat di SMA Negeri 2 Cimahi yang berlokasi di Jalan KPAD Sriwijaya 9 nomor 45A RT 8 RW 16 Setiamana Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi Jawa Barat dengan kode pos 40524.
Untuk teknik pengambilan data, penelitian ini penulis mengambil data dengan menyebarkan angket yang berisi instrumen pertanyaan, yang nantinya akan ditujukan pada guru-guru dan berisi mengenai bagaimana kepuasan guru terhadap pelayanan tenaga administrasi di sekolah tersebut. Selain itu, peneliti juga akan melakukan observasi di SMA Negeri 2 Cimahi untuk melihat langsung mengenai pelayanan yang diberikan tenaga administrasi. Untuk responden dan sumber data. Populasi penelitian ini adalah guru di SMA Negeri 2 Cimahi yang berjumlah 69 orang. Data ini didapat dari data pokok pendidikan Kemendikbud. Karena tidak memungkinkan untuk meneliti dan mengobservasi seluruh populasi, untuk itu hanya mengambil sampel. Teknik yang dipakai untuk mengambil sampel adalah simple random sampling, yaitu pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi. Dalam penelitian ini, tingkat perkiraan kesalahan yang digunakan adalah 10%. Maka untuk perhitungannya dapat dilihat seperti yang ada pada layar, yaitu sekitar 40 orang untuk sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini. Sampel itu terdiri dari 20 guru laki-laki dan 20 guru perempuan. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada prosedur pengolahan data. Pada prosedur pengolahan data ini saya menggunakan 3, yaitu analisis deskriptif, uji validitas, dan uji reliabilitas. Untuk analisis statistik deskriptif, ini saya menggunakan SPSS versi 23 dan Microsoft Excel untuk menentukan presentasi dari tiap-tiap dimensi pengukuran kualitas administrasi di SMA Negeri 2 Cimahi. Saya ada uji validitas. Diuji korelasinya dengan skor total variabel. Sebuah item sebaiknya memiliki korelasi dengan skor total masing-masing variabel lebih dari sama dengan 0,25. Jika item mempunyai R hitung kurang dari 0,25, maka item tersebut dinyatakan tidak valid. Begitupun sebaliknya, jika item mempunyai R hitung lebih dari 0,25, maka item tersebut dinyatakan valid. Uji reliabilitas. Reliabilitas item diuji dengan melihat nilai alpha Cronbach. Nilai alpha Cronbach untuk reliabilitas dapat dilihat pada keseluruhan item dalam satu variabel. Apabila nilai alpha lebih dari 0,7, maka tingkat reliabilitas terpenuhi atau sufficient reliability. Namun apabila nilai alpha kurang dari 0,5, maka reliabilitas rendah dan sebaiknya item tersebut tidak digunakan. Baik, mungkin sekian pemaparan mengenai penelitian yang akan saya lakukan pada mata kuliah karya tulis ilmiah ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.